for all the women of Indonesia. With the power of education, we've transformed domestic violence victims into survivors. Promote Indonesia to the whole world through a performance. Let's not judge people. Let's spread love and kindness everywhere we go, online or offline. Thank you. Indonesia, congratulations! Oh my god, thank you so much. I'm super, super excited to be here because this is actually the highest placement my country has ever experienced. So, Congratulations, the highest placement your country's ever experienced, and you're the youngest. You weren't even born when I was Miss Teen USA. I know you have a lot more competing to do. Go get your swimsuit on. Congrats, I'm so happy for you. thank you so much. Saya sebagai finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget untuk disuruh untuk tiba-tiba bugil. Dan di situ kita dilakukan body check, tidak hanya dilihat tapi juga dipegang area-area privat. Seperti yang saya alami sendiri, saya disuruh diperlihatkan bagian belakang saya, bagian bokong seperti itu. Dan di situ saya bukannya mau ya, tapi karena emang itu bagian dari kontes, dan sebagai wanita itu saya merasa sangat direndahin karena ya ini bukan sebagai Miss Universe, emang perlu ya ada sampai segininya seperti itu. Dan saya di ajang lain pun tidak pernah ada body check yang sampai separah ini. Ketika ownernya atau pemegang lisensi dari Miss Universe Indonesia PT Capella ini, yaitu Ibu Poppy Capella, dia memberikan statement di dalam laman Instagram resminya, di mana dia menyampaikan menganulir terkait dengan tinggi minimum dari peserta. Nah, ini cukup aneh sebenarnya, kok bisa acara sudah selesai 4 hari lalu baru dia sampaikan. Dan ini kan seperti menjawab apa yang diresahkan oleh masyarakat beberapa waktu setelah kemenangan dari Miss Universe itu diumumkan ke publik. Tetapi buat kami adalah segala hal akhirnya setelah kami melihat betapa kejamnya, betapa kejinya apa yang sudah mereka lakukan, mereka nodai niat baik dari Miss Universe ini diadakan terhadap adik-adik ini, kami akhirnya akan menggali keseluruhan apa-apa saja inkompeten yang mereka, apa-apa saja ketidakprofesionalan mereka terkait isu tinggi badan dan lain sebagainya. Adalah impian begitu banyak perempuan untuk bisa take part dalam satu ajang bergengsi seperti Miss World, Miss Universe, Miss International, dan Miss Earth yang boleh dibilang beauty pageant yang bergengsi. Untuk mereka bisa mendapatkan spotlight, untuk mereka bisa mendapatkan attention, untuk mereka bisa menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dianggap wanita yang cantik, tapi juga memiliki wawasan, kecerdasan, dan juga kemampuan untuk mengadvokasikan aspirasi yang mereka punya. Beauty, brain, and behavior. That's 3 main things yang diconsider untuk kalian bisa take part dalam beauty pageant. Untuk dianggap bahwa kalian layak dan bisa menjadi the winner. You need to have these 3 things. Yang artinya jika kalian terpilih jadi salah satu dari 30 finalis yang beruntung, kamu dianggap memiliki 3 kriteria yang mereka sudah tetapkan menurut standarnya mereka untuk kalian bisa mencapai impian kalian. Banyak nama-nama yang besar yang saat ini kita dengar lewat box office, di televisi, di layar lebar, yang memulai karirnya mereka lewat beauty pageant ini. Dari awalnya mungkin hanyalah seseorang philanthropist yang mostly pastinya mereka menarik, mereka pintar, tapi karena mereka benar-benar menekuni dan mengambil jalur beauty pageant ini, now they become well known and famous. Beberapa nama diantaranya adalah Gal Gadot, dia juga adalah peserta dari beauty pageant Miss Universe, if I'm not mistaken, dari Israel. Ada Aishwarya Rai, perwakilan dari India. Ada Sharon Stone, ada Vanessa Williams, ada Eva Longoria, who doesn't know that hot mama, right? Dia juga mengawali karirnya lewat beauty pageant. Even Oprah, who doesn't know Oprah, right? The whole world knows. Dia adalah Miss Black Tennessee tahun 1972 sebelum dia menjadi host dan queen of the talk show pastinya. I mean, semua wanita-wanita hebat ini mengawali karir mereka di dunia industri perfilman ataupun dunia entertainment ini ya dari beauty pageant. Tapi tidak hanya mereka showcasing their beauty, but also their brain and their behavior yang akhirnya membuat mereka juga sustain sampai saat ini. Jika finalis mungkin tidak berhasil pulang dengan membawa mahkota, at least mereka berharap untuk bisa melanjutkan mencapai sukses mereka masing-masing
masing-masing melalui spotlight yang mereka dapatkan lewat ajang beauty pageant ini. Ketika acara berakhir, mereka tetap namanya dikenal dan mereka tetap lanjutkan berkarya. Terlepas dari limitasi mereka tetap bisa melanjutkan misi-misi mereka masing-masing. But right now, belum lama ini, alih-alih pulang dengan kebanggaan, ada beberapa finalis yang pulang dengan rasa amarah, rasa malu, rasa dilecehkan. Even ada finalis yang dia mengalami depresi yang berat dan juga PTSD. Kenapa? Karena perlakuan yang mereka terima during penyaringan masuk dari beauty pageant Miss Universe di Indonesia. So sad and so heartbreaking. Super memalukan ya. Bukan hanya sad but also so embarrassing. Untuk mendengar berita seperti ini tuh bisa terjadi. Pastinya masing-masing dari perwakilan tiap kota yang ada di Indonesia ya, mereka mengikuti ajang kontes beauty pageant ini dengan harapan mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka bisa showcasing their beauty, their talent, but instead of getting the recognitions, the acknowledgement that they deserve, yang mereka dapatkan adalah pelecehan. They run a body check, taking pictures without consent, taking pictures di bagian tubuh yang tidak seharusnya, their private areas, yang mana tidak seharusnya dilakukan, memperlakukan this beauty pageant finalist ini seperti seekor hewan ternak, yang hanya dilihat seperti seonggok daging, as if they don't have conscience, as if they don't have feelings, as if they don't have self-worth and dignity, as if they're just a piece of meat. Mereka nggak hanya memperlakukan kontestan-kontestan ini dengan tidak senonoh, they ask this contestant untuk run the body check dengan memfoto bagian-bagian private areasnya mereka. Ada yang disuruh balik badan, ngangkang, difoto di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Ada yang even mendapatkan body shaming yang begitu keji dan tidak pantas. Ada yang dibilang, you don't belong here, you're not gonna win these competitions from the first place, you don't belong here, you're not good enough, you're not beautiful enough. Ada yang dibilang, you have scars, you have tattoo, lo kelihatan buduk, atasnya rapi, bawahnya buduk, your nipples are too dark, your nipples are not symmetrical. Hell, guys, is your brain has like something yang bener-bener align? Do you have conscience to say those things or to even take those kind of pictures? Apakah kalian nggak punya nurani, nggak punya rasa malu? Think, what if that's your mother? What if that's your sister? What if that's your wife? What if that's your cousin? What do nipples and boobs and butts have anything to do with beauty, brain, and behavior? What's your ideal standard of beauty? Is really beauty tuh harus yang big boobs, harus yang symmetrical? Apakah harus yang berwarna kemerahan yang supple? Really? Is beauty about all that? Shallow sekali ya. If that's really the beauty that you have, maybe you should go to Barbie land when everything is so stereotypical. When pointy toes, betis yang kecil, no cellulites ya, nggak ada lemak, nggak ada yang keluar-keluar, semuanya perfect. Really? You should go to Barbie land then. Not this real world. This real world is filled with imperfections, but that's the beauty of it, is it not? Herannya lagi ya, kayak that body check is not even in the manual rundown of the event. Yes, they do have body check. Pastinya harus ada yang standar ditetapkan oleh mereka ya. Entah itu dari tinggi badan, berat badan, body sizes ya. Meskipun sekarang juga udah menghargai perbedaan ya. All body images, all body shapes are beautiful in their own way. Really, the color of your skin, the symmetrical level of your nipples, that's the standard? Really? Apa-apaan sih gitu loh. Kita lagi cari pemenang beauty pageant atau mau lagi cari kandidat untuk mau human trafficking atau untuk dijadikan concubines apa ya, kalau zaman dulu tuh bilangnya selir, buat selir raja yang dicek ini perawat apa enggak nih, ini bentuknya pas enggak nih, bagus enggak nih, kayak yang seakan-akan tuh kembali ke zaman dulu ya yang masih patriarki ya, yang dimana tuh cewek tuh hanya suatu benda, objek untuk dijadikan pelampiasan, untuk dijadikan objek seksual aja gitu. Really, I feel offended just to like discuss about all this. Kok bisa-bisanya ya ada orang yang berpikir seperti itu? So degrading and so devaluing of a woman, of a human being. Dan ladies out there, beautiful soul out there, if you happen to watch this, there's no amount of money, of fame yang worthy of your self-worth. Kayak nggak ada yang bisa menggantikan your self-worth. So don't ever tolerate anything, apapun itu yang menjanjikan kamu fame, spotlight, beauty. Tapi kalau misalnya itu downgrading your self-image, yang downgrade your self-worth, yang kayak downgrade your value as a human being, don't ever do that. Because it's not gonna be worth it. Jangan gampang termakan nama besar dari suatu lembaga, suatu institusi, atau nama besar seseorang mungkin yang menawarkan posisi tertentu atau spotlight tertentu. Earn your right, earn your spotlight dengan cara yang pantas. Use your conscience juga lah, use your wisdom juga. Kalau ada orang yang memfoto di daerah yang tidak seharusnya, ask, kayak harus punya critical thinking juga nggak sih? Kayak but now
I'm talking here, ini just my opinion ya, but I really sympathize dan kayak benar-benar turut sedih dan juga kayak I sympathize with all of you yang menjadi korban dari perlakuan tidak senonoh pelecehan yang sudah terjadi di ajang beauty pageant yang sudah terjadi ya. Semoga dengan terjadinya ini tuh nggak akan mencoreng nama beauty pageantnya, karena ini sebenarnya bukan salah beauty pageantnya tapi salah oknumnya. Anyone happens to know that oknum, please sampaikan konten ini ke dia, Mbak. I challenge you to meet me in person. I want to know what's inside your head. Bagaimana bisa lo punya keberanian untuk memperlakukan wanita lain itu seperti itu. Kayak I sympathize with you. Maybe kamu pernah diperlakukan tidak layak, tidak pantas oleh orang lain, yang mungkin you projecting this rage towards someone else yang mungkin lebih cantik dan lebih pintar dari Anda, makanya Anda begitukan orang. But anyway, I'm gonna talk about this one person. Namanya Harvey Weinstein. Dia adalah seorang movie mogul yang juga boleh dibilang punya kuasa lah untuk menentukan siapa yang bisa naik, siapa yang terpilih, siapa yang akan dapat spotlight. Dan intinya, instead of like doing that power that he has untuk kayak doing good, giving the spotlight for those who deserve it, dia mengambil keuntungan dengan posisi yang dia punya, melecehkan banyak artis-artis internasional kenamaan yang kita mungkin udah dengar nama besarnya sekarang, demi keuntungan pribadinya dia, digunakan untuk kepuasannya dia sendiri, untuk memenuhi nafsu binatangnya. In Hollywood, disgraced movie mogul Harvey Weinstein is sentenced to 23 years in prison for rape and sexual assault in a landmark case. A New York judge gives Weinstein a heavy sentence, close to the maximum 29 years allowed. Allegations against the once powerful 67-year-old ignited the hashtag MeToo movement, making him a pariah and ending his career. Weinstein once had a personal fortune estimated at $150 million. The Weinstein Company declared bankruptcy in March 2018 under an avalanche of lawsuits. Nearly 90 women, including Angelina Jolie, Salma Hayek, Jessica Mann, and Mimi Halei, came forward to talk about Weinstein's 40 years of vile, predatory behavior. Weinstein is expected to be incarcerated outside New York City and will likely be taken to Los Angeles, where he faces other sex crimes charges. Talking about this topic ya, yang tentang degrading dan devaluing women, kayak lelah banget dan emosi. Minum dulu guys. If you happen to ask, kok kali ini setupnya beda dari kayak setup studio yang biasanya, because today kita disponsorin sama Good Folks. So if you happen to be around Cikini area yang lagi pengen nemuin tempat untuk kerja, work from cafe yang PW, yang makanannya enak, minumannya enak, harganya affordable, you can come here. So, since we are living in a sick world, di mana kita harus berhadapan dengan banyak sex offenders yang kita nggak pernah tahu, orang-orang dengan mental disorder dan isu-isu mereka yang punya gangguan emosional dan penyimpangan hidup di sekeliling kita. Dengan orientasi seksual juga yang entah itu menyimpang, entah itu gesrek, entah itu lebay ya, yang benar-benar melihat wanita atau nggak mungkin melihat orang itu hanya sebagai objek seksualnya mereka. We need to be very careful. Kita harus aware sih intinya, untuk kita bisa protect ourselves juga. Untuk punya boundaries yang intact, untuk nggak membiarkan kita punya safety, kita punya self-worth itu dirusak oleh orang lain dalam bentuk apapun. Jangan pernah compromise your conscience, your heart tuh pasti bisa tell you kalau misalnya ada orang yang mau memanfaatkan atau nggak menggunakan entah itu suatu lembaga, institusi, atau menjanjikan sesuatu hanya untuk fame, hanya untuk being famous, hanya untuk mendapatkan tempat di suatu peran tertentu, entah itu di lembaga, institusi, film, apapun itu ya. Intinya society itu has taught us to think that in ways that diminish ourselves, that objectify us as an object dan devaluate ourselves. So what I try to say here adalah there's no amount of money, success, and fame that should be worth your dignity and self-worth, karena nggak akan ada yang bisa gantiin itu. You are worth more than anything, dan you are beautiful no matter what, and that beauty supposed to come from the inside, not supposed to come merely from your appearance, from the size of your boobs, from the heights, from your weights. No, it's supposed to come from your heart, from the way you think, from the way you treat others. Do not let other people tell you otherwise. You are beautiful.
Stay beautiful guys, stay safe. Dan kayak I sympathize with kemarin orang-orang yang mungkin diperlakukan tidak layak, tidak sepantasnya, makanya ada berita ini muncul. But I really appreciate untuk kakak-kakak yang berani speak up, yang berani ngomong ketidakpantasan yang mereka terima, yang karena kalian berani speak up lah akhirnya berita ini bisa dinaikkan. Banyak orang-orang yang mungkin bisa menjadi korban tapi akhirnya terhindar, supaya bener-bener perlakuan tidak pantas itu stop di kalian saja. I really respect you guys, dan kayak bener-bener I admire your bravery. Kalian berani speak up meskipun pasti rasanya nggak enak, but like I think you guys are beautiful no matter what the oknum-oknum said about you. Keep on fighting, keep on believing that you're beautiful no matter what. See you in the next one.